Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami Paradigma Podcast. Pada hari ini ada request nih tentang sesuatu hal yang kayaknya penting untuk dibahas. Tapi jujur saya juga bingung ini apaan ini gitu. Saya bacanya aja susah nih sambil nyontek ya. Jadi kita akan coba membahas tentang deteriorasi tata krama. Nah, karena ada guru bahasa, kita harus cari tahu dulu nih apa artinya gitu. Oh ya, lupa masih bersama teman saya Sidik di sana dan saya di sini. Kita lintas kota ya, tapi bisa disatukan melalui sebuah aplikasi gratis. Alhamdulillah menyambung silaturahmi terus. Oke, Dik, kita langsung mulai aja nih. Apa itu deteriorasi? Ya, itu dulu aja dah. Saya bingung nih. Deteriorasi ya, kok kayaknya susah gitu orang-orang nyebutnya, tapi itu sebenarnya ada di KBBI ya, deteriorasi, artinya itu kemunduran atau penurunan mutu gitu ya. Pokoknya sejenis itulah, jadi ada semacam kemunduran mutu gitu. Jadi nggak apa, meskipun mungkin kata deteriorasi itu nggak banyak digunakan, tapi itu artinya sederhana sebetulnya, hanya kemunduran. Cuman kalau kita pasangkan dengan deteriorasi tata krama, itu akan menjadi satu hal yang bermakna lebih gitu, apalagi untuk kita pendengar-pendengar yang sudah punya generasi adik di bawah kita gitu ya, generasi adik di bawah kita. Jadi gini ya, kita jelasin dulu. Kedengeran kan suara saya jelas ya? Aman. Nah, deteriorasi itu kemunduran dan dipasangkan dengan kata tata krama, artinya ada kemunduran tata krama, istilahnya mah nggak sopan, tidak sopan, sopan santun yang luntur, yang dirasakan oleh generasi atas, nggak hanya tua ya, pokoknya generasi atas terhadap generasi adiknya gitu. Mungkin generasi saya terhadap generasi tahun 90 ke generasi tahun 2000 atau tahun 80 ke tahun 90. Itu pernah ngerasain kan? Karisma sendiri pernah ngerasain kan? Betul. Ya, contohnya kayak gimana tuh? Kira-kira pernah ngerasainnya kayak gimana gitu, contohnya itu, buktinya. Kalau saya nih, saya pribadi ya, lewat orang ramai, saya masih menjatuhkan tangan gitu. Gimana sih? Punten gitu. Jadi Nunduk ya, nunduk. agak nunduk tangan juga kan, kalau di Sunda tangan itu harus ke bawah ya. Nah, itu secara tidak langsung, walaupun saya nggak kenal, saya masih seperti itu gitu. Kalau anak-anak sekarang? Ya nyelonong. Anak-anak sekarang boro-boro depan guru aja nyelonong kan. Banyaknya gitu ya. Jadi ini kita balik lagi ke Karisma, ini kita sekalian observasi aja ngegalinya langsung ke Karisma. Jadi menurut Karisma, apakah generasi Karisma waktu itu lebih menerapkan sopan santun yang katakanlah dalam konteks menunduk di depan orang ketika sedang berjalan dibanding dengan generasi yang di bawah Karisma atau di generasi adik Karisma, betul? Ya. Ya. Apa kalau kita golongin itu sebagai bentuk deteriorasi tata krama, setuju nggak? Kalau secara etika ya emang setuju sih. Ya, jadi ada semacam kelunturan lah gitu. Nah, ya. Itu cerita yang itu tuh cuma secuil dari banyak gitu kan ya. Apalagi kita Karisma, saya, teman-teman yang sebagai pendidik atau sebagai guru, kalau kita istilahnya zaman dulunya guru gitu, kita ngelihat generasi yang diajar oleh kita dan ingat-ingat waktu zaman kita seumuran mereka, SMPK, SMA, itu kayak ada, kok zaman sekarang anak-anak seperti ini, zaman kita mah nggak pernah begitu. Kok waktu saya sudah jadi pengajar di universitas, waktu saya kuliah kok biasa rasanya mahasiswa itu nggak kayak begini gitu. Zaman saya itu mahasiswa seperti ini. Nah, penasaran kan? Nah, akhirnya saya cari tahu ini. Cari tahunya gampang, saya nanya, alhamdulillah orang tua saya adalah pendidik juga, guru juga. Saya nanya ke orang tua saya, ke ibu saya tepatnya, Bu, ini sebetulnya Ibu merasakan nggak kalau misalnya ada kemunduran tata krama yang dirasakan oleh Ibu terhadap generasi di bawah Ibu? Oh iya, pasti katanya. Dia ngejawab tanpa paus, tanpa berhenti, tanpa mikir. Oh iya, pasti katanya. Pasti ada. Oh iya, gimana? Dari generasi ibu saya ke saya, itu ngelihat bahwa generasi saya adalah generasi yang nggak sopan. Nah, jadi kenapa begitu? Dia ngebandingin dengan zaman dia katanya. Oh gitu.
Udah itu sebetulnya pertanyaan itu teh ya, cuman intermezzo gitu, lagi ibu saya lagi nonton sinetron, saya lagi main HP, saya nanya gitu aja. Nah, cuman beberapa hari kemarin saya nanya lagi gitu karena penasaran. Bu, kalau misalnya generasi atasnya ibu ngelihat generasi ibu, kata saya tuh, itu mengalami deteriorasi nggak sih? Oh iya juga katanya. Oh iya juga. Berarti jadi dari atas banget sampai generasi sekarang itu selalu mengalami deteriorasi, penurunan tata krama. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah benar begitu? Apakah yang pertanyaan itu adalah apakah generasi sekarang itu adalah generasi yang sangat buruk? Apakah setiap ada generasi baru akan menjadi generasi yang sangat buruk, lebih buruk dari sebelumnya, atau inikah ciri-ciri akhir zaman, gitulah istilah paling kasarnya gitu ya. Nanti generasi paling akhir itu pang buruk-buruk gitu kan. Nah gimana Karisma, ada pendapat dulu nggak gitu? Kayak gini. Itu. Kalau tadi bilangnya yang lebih tinggi ke bawahnya penurunan terus ya, ganti dulu lah bahasa detir itu deh sama penurunan biar saya nggak bingung. Iya, penurunan aja. Nah, tapi kan sebenarnya bukan tidak ada, mungkin ada aturan pokok dari tata krama itu kan kita nggak tahu gitu kan. Kita hanya mendengar dari sekolahan, dari orang tua gitu kan. Jadi istilahnya secara tertulis, tersurat, tersirat itu kan kita nggak tahu ada atau enggak. Nah, khususnya zaman kami kan, saya dan Sidik itu dulu yakin ada pelajaran di PPKN itu. Dulu PPKN itu ada kan jelas tuh tata krama itu jelas dibahas gitu kan. Nah, mungkin hanya dari situ kita modal kita seperti itu. Dan mungkin sekarang saya nggak tahu tuh pelajaran PPKN isinya seperti apa gitu kan. Yang diajarkan ke bawah seperti apa. Tapi kalau ibarat hadis ya, kalau hadis kan turun temurun tuh dari ucapan ya. Nah, tata krama juga kan dari ucapan kan. Tapi apakah ada yang hilang benang merahnya? Itu kan kita juga nggak tahu. Ini kan berdasarkan apa yang kita rasakan kan, gitu. Jadi kita tidak punya pandangan, tapi kita hanya merasakan kok saya dulu gini, kok sekarang enggak gitu kan. Dan mungkin kalau itu sudah ada secara baku aturan tata krama khususnya di Indonesia ya, tata krama Indonesia seperti A, B, C, D, E gitu kan, ya mungkin aja kalau turun temurun dari dulu ya kita bisa sama semua gitu. Ya pernah saya gitu sih, karena emang nggak ada itu patokannya aja. Ya, sebetulnya betul. Jadi untuk tata krama kan memang tidak ada aturan tertulis, itu lebih ke aturan yang tersirat di masyarakat kan. Jadi masyarakat tertentu paham bahwa itu adalah sopan dan ini adalah tidak. Tapi nggak ada yang jadikan itu undang-undang tertulis gitu kan, jadi tindak pidana atau segala macam. Kita hanya menjadi sebuah kalau misalnya kita melanggar itu menjadi sebuah hukuman masyarakat namanya gitu kan. Jadi hukuman masyarakat itu kayak dikucilkan atau dikesampingkan secara sosial gitu ya. Cuman gini, saya coba itu teman-teman coba untuk menganalisis itu benar nggak sih yang namanya deteriorasi itu, penurunan lah kata Karisma yang tak bisi balelol ngomongnya itu bisi pabulit gitu ya. Nah, itu yang namanya penurunan tata krama itu sebenarnya begini. Kalau saya mencoba untuk melepaskan diri saya untuk jadi kalau saya mencoba menganalisis dengan tidak menempatkan diri saya sebagai generasi manapun. Jadi saya tidak melihat ada generasi tua, tidak melihat ada generasi muda, dan saya melihat bahwa objek di sini adalah yang disebut mempunyai penurunan kualitas tata krama itu kan selalu generasi muda gitu. Bagaimanapun selalu generasi muda kan. Nggak mungkin ada generasi muda menilai di generasi tua, generasi tua harusnya punya tata krama seperti ini, karena generasi muda nggak tahu ininya batasnya gimana gitu kan, pakemnya gimana. Nah, akhirnya saya cari lagi, ternyata begini, saya menemukan begini ya. Ini teman-teman jangan merasa kalau misalnya teman-teman yang di generasi di bawah atau di generasi yang pernah merasakan ditunjuk sebagai orang yang sebagai generasi yang tata kramanya luntur itu karena generasi teman-teman itu memang tata kramanya luntur, itu enggak sebetulnya salah gitu. Yang benar adalah begini. Yang pertama, faktor pertama adalah teman-teman adalah generasi muda yang dinilai oleh generasi tua. Orang muda, anak muda di mana-mana
punya darah yang cepat mendidih. Ya, bagaimanapun, dimanapun generasinya, kapanpun, dimanapun, anak muda adalah generasi yang punya darah cepat mendidih. Artinya apa? Dia mengeksplor, dia berpikir. Nah, ditambah sekarang kebebasan media, kebebasan informasi itu sudah banyak kita dapatkan. Inilah saya dapat contoh kemarin ya, ini. Ingat zaman dulu kalau ini contohnya ngambil dari karisma aja ya. Zaman dulu di sekitaran Jawa, kita tuh benar-benar jalan harus sambil tunduk di depan orang-orang yang lebih tua. Tunduk tuh bukan hanya sambil pas lewat aja gitu. Tunduk tuh kepalanya tunduk, selalu tunduk gitu. Nah, mulai kesini banyak anak muda yang darahnya cepat mendidih itu mikir buat apa? Buat apa? Tujuannya apa? Gitu. Tujuannya apa? Selama tidak sedang jalan melewati orang lain, misalnya. Selama tidak menghalangi gitu jalan. Jadi jalan mah jalan aja gitu. Nah, dari sana gitu dilihat bahwa perkembangan pemikiran itu hampir hampir menyentuh nggak sopan gitu loh. Saya mikir bahwa nggak perlu kalau jalan selalu tunduk gitu. Nah, tapi orang yang lebih tua mikir ini anak jalan nggak pernah tunduk, nggak sopan gitu. Padahal itu buah pemikiran mereka yang mulai berkembang. Ditambah sekarang kan ingat ya, Karisma mungkin saya dan Karisma nggak ngalamin mungkin ya. Tapi zaman orang tua kita ngalamin yang namanya kebebasan berpendapat itu sangat-sangat ditakuti ya. Berpendapat sedikit kita hilang aja di sungai gitu kan, di mana gitu kan, tiba-tiba kita udah dikarungin aja gitu. Itu di Indonesia teman-teman ya, kalau nggak tahu pernah ada zaman seperti itu ya, kebebasan berpendapat. Nah, sekarang kebebasan berpendapat itu benar-benar bebas, apalagi sudah datang internet, apalagi sudah datang media sosial. Ini orang-orang yang kompetensinya ting naon gitu ya, bisa berkomentar dimanapun, kapanpun, siapapun gitu. Saya pernah mencoba untuk tenggelam di salah satu kolom komentar yang mengomentari sepak bola gitu, dan komentar-komentar mereka tuh benar-benar tajam, benar-benar pedas gitu. Ketika saya buka akunnya, anak kelas 4 SD. Itu kan jadi ini apa gitu. Ini apa gitu kan. Nah, jadi benar-benar bebas sehingga teman-teman bebas untuk berpikir, untuk berkembang, dan untuk memodifikasi budaya teman-teman sendiri. Sehingga orang-orang yang sudah tua itu bukan mereka mungkin merasanya ini ada tata krama yang luntur, tapi kejadian yang sebenarnya adalah terjadi perkembangan budaya yang berperbedaan antara generasi tua dan generasi muda. Itu yang namanya diistilahkan deteriorasi lah gitu ya. Ke orang-orang menyangkanya itu adalah kelunturan tata krama, padahal itu adalah perkembangan budaya. Satu itu. Yang kedua, temuan yang menarik lagi itu adalah kita memang tidak sopan ketika muda gitu. Jadi guru-guru kalian, kita semua, nggak ada kecuali. Kita semua memang nggak sopan waktu muda gitu. Guru kalian, bahkan orang-orang yang mencap kita tidak sopan, itu dulunya nggak sopan juga. Tapi setelah umur kita bertambah, mulai dewasa, punya pekerjaan, dipertemukan, ditabrakin dengan yang namanya dunia kerja, dunia nyata lah istilahnya. Dunia nyata baru kita gitu. Akhirnya si darah kita yang awalnya cepat mendidih itu mulai jadi kalem, mulai memikirkan orang lain di kanan kiri, dan akhirnya mulai lebih sensitif terhadap keadaan sosial kita, dan mulailah yang namanya tumbuh lagi itu yang namanya tata krama gitu, tata krama. Jadi terbentuk lagi. Jadi memang awalnya nggak sopan gitu. Teman-teman yang masih berumur di SMP, SMA atau kuliah mungkin lah, itu memang nggak sopan gitu. Jadi jangan pernah nganggap kita nih, saya terutama yang sedang bicara di sini, bahwa satu generasi itu memang generasi nggak sopan gitu. Itu nggak gitu. Memang anak muda itu nggak sopan gitu. Iya, memang nggak semua ya. Saya nggak mau menggolongkan ya. Jadi nggak 100% kalian semua itu nggak sopan gitu. Saya pernah menemukan beberapa anak tuh yang benar-benar sopan gitu ya, benar-benar punya tata krama yang luar biasa gitu ya. Entah itu kesadaran dirinya sendiri, entah itu didikan orang tua gitu ya. Itu ada gitu. Hanya
kita kan sedang ngomongin sebagian besar ya, kebanyakan gitu. Nah, kebanyakan memang nggak sopan gitu ya. Apalagi kalau kita udah ngomongin soal ngobrol di media sosialnya, Karisma ya. Itu kalau udah ngobrol sama guru, sama orang tua, asal gitu, asal. Padahal ada tata krama yang harus dijaga di situ. Tapi kadang-kadang kalau misalnya nanya ke dosen pembimbing, Pak, posisi di mana gitu. Lah, kamu tuh siapa gitu nanyain saya posisi. Kalau saya jawab penyerang gimana gitu kan bingung ya. Nah, kayak gitu Karisma. Jadi sebetulnya memang betul ada deteriorasi, ada penurunan tata krama, kelunturan tata krama, tapi itu hanya bersifat sementara karena kita masih muda gitu loh. Ya, ngerti nggak di situ? Tapi gini sih, kalau tidak ada batasan itu akan terus ke bawah sampai tua kan? Kalau Nah, itu juga kan yang gimana menarik. tuh? Betul. Gimana kalau Nah, gitu? Itu yang dinamakan, diistilahkan kalau kita itu adalah ini bahasa Sunda ya, bahasa Indonesianya mungkin Karisma tahu. Yo kolot bubudakeun. Apa tuh bahasa Indonesianya? Apa tuh Kekanak-kanakan. bahasa Indonesia? Nah, orang tua yang kekanak-kanakan gitu. Ya. Jadi jangan kita juga nggak, ini kan fenomena sosial ya, kita nggak aneh lagi sama orang yang sudah berumur, yang harusnya sudah lebih bijaksana, sudah bisa mengayomi, sudah bisa berpikir dengan lebih logis, lebih realis, tapi malah jatuhnya lebih kayak anak-anak daripada kita yang masih muda gitu. Nah, itu termasuk orang tua yang masih punya sikap nggak sopan atau tata keramanya belum nggak terbangun, itu adalah salah satu contoh orang-orang yang perkembangan otaknya tidak sesuai lah gitu istilahnya. Jadi misalnya masih kayak anak kecil lah gitu, masih anak kecil. Nah, itulah yang itu yang namanya orang tua kebablasan. Betul kata Karisma. Tapi adakah yang kayak gitu? Ada gitu. Itu ada. Banyak Dan lah. itu adalah orang tua yang nggak survive. Bukan banyak lagi ya, gitu. Kita sering nemu banget gitu ya. Dan itu adalah saya istilahkan orang tua yang nggak survive aja, itu benar-benar nggak selamat dari keseharusannya. Ya kan gini kan, proses penuaan, istilahnya penuaan ya, karena usia makin tua kan, itu kan akan berjalan bersamaan dengan masalahnya, bersamaan dengan tuntutan hidupnya, bersamaan dengan kemauannya, dan kalau Sidik tadi bilang harus survive, ya kita harus survive itu menyesuaikan dengan apa yang kita dapatkan kan. Nggak mungkin kan kelakuan kita masih kayak gini, kita dihadapkan dengan masalah A, ya udah mau masalah A B C yang penting kita tetap ini, ya nggak bisa. Nah itu kan jadi proses ke situnya yang merubah kita menjadi lebih humble gitu ya, dewasa, lebih wise gitu, dewasa. Lebih dewasa. Gitu. Nah gitu, karena kita ditembak sama berbagai masalah, berbagai cobaan apapun, di situ pemikiran dewasa kita mulai berpikir jernih lah istilahnya. Iya, betul. Jadi memang makanya kenapa kita ini bisa dikaitkan dengan keadaan manusia ya. Kenapa manusia itu tidak pernah lepas dari masalah? Karena ya justru masalah itu yang mendewasakan gitu. Jadi kalau teman-teman punya masalah, ini jatuhnya ke ini benar banget ya. Jadi motivator. Kayak ini banget ya, motivator banget ya. Jadi kalau teman-teman punya masalah itu bukan datang semata-mata karena teman-teman melakukan kesalahan dan semata-mata untuk menjatuhkan teman-teman, tapi masalah adalah suatu proses untuk mendewasakan diri gitu kan, mendewasakan diri. Yang nggak survive, orang-orang tua yang masih kekanak-kanakan adalah orang-orang yang lebih sering lari dari masalahnya gitu, bukan menghadapi masalahnya secara langsung dan menyelesaikannya. Dan ini jadi benar-benar kunci ya, tips ya untuk teman-teman ketika teman-teman punya masalah. Itu ada tips yang ini dari kakak tingkat saya, padahal kakak tingkat saya itu mahasiswa abadi gitu ya, yang nggak lulus, tapi dia ngasih satu poin yang sampai sekarang saya ingat. Dia bilang kalau punya masalah fokus sama solusinya, bukan sama masalahnya. Ya. Dipikir-pikir iya gitu kan, kadang-kadang kita ada masalah, kita selalu ini siapa yang salah, ini masalahnya apa, ini mulanya gimana, daripada mikirin gitu, ini masalahnya begini, solusinya gimana gitu. Jadi pikiran kita terfokuskan pada solusi. Jadi itu ya nyambung ya, berkaitannya. Jadi
masalah-masalah teman-teman itu adalah proses untuk mendewasakan diri. Bagaimana cara survive-nya adalah dengan fokus pada solusinya, bukan pada masalahnya, gitu. Nah, jadi Nah, nyambungnya menjadi motivator lah. kalau angkatan kita dulu bukan gitu quotes-nya. Kalau ada masalah, bereskan, bukan pikirkan. Itu kan, beresin, bukan dipikirin, gitu kan. Bukan pikir, berarti ini nyambung ke kalau teman-teman yang masih kuliah nih, yang biasanya banyak tugas. Jadi kan tugas itu kerjain, bukan dipikirin. Iya, kerjain gitu kan. Nah, oke, balik lagi ke skripsi itu kerjain, bukan dipikirin. Balik lagi ke tadi orang tua yang tidak survive ya untuk masalah tata krama dan sebagainya. Mungkin juga dia menurunkan sifatnya ke anaknya kan. Karena ya, anak itu kan melihat orang tua. Pasti. Nah, lihat kelakuan bapaknya kayak A, ya anaknya juga kayak A pasti. Sopanannya kayak B, ya anaknya juga ngikutin aja B. Betul. Nah, contohnya gini aja. Yang simpel lah. Di kerumunan gitu ya. Kerumunan, anggaplah keluarga gitu, lagi kumpul keluarga. Si bapak sama si anak duduk sebelahan ya kan. Nah, tiba-tiba si bapak keluar aja. Ditanya anaknya, "Pak, kenapa keluar?" "Ah, malas, banyak orang, berisik." Nah, mungkin aja si anaknya juga ntar gitu juga waktu kecilnya, dia menjauhi kerumunan, menjauhi keluarga, mungkin aja seperti itu kan. Nah, itu kan kalau disangkutkan dengan kesopanan tata krama kan itu tidak relevan kan. Harusnya kan tidak berkumpul dan sebagainya kan gitu. Artinya ketika ada penurunan tata krama itu tidak semata-mata karena anak mudanya sendiri, tapi karena ada pengaruh dari luar kan. Nah, iya. Itu kan maksudnya orang tua paling utama sih. Pasti orang tua yang paling utama, karena ya namanya anak itu mereka selalu mencontoh. Ini dalam kasus normal ya, dalam kasus keluarga yang normal, anak itu selalu mencontoh orang terdekatnya, yang notabene adalah orang tuanya. Jadi kita nggak bisa generasi tua nih, ini untuk generasi yang ngedenger nih, kalau kalian adalah generasi kita, terus ngelihat generasi muda kita gitu yang sedang berkarya, yang sedang struggle dengan kehidupannya, dan mereka merasa kalau mereka itu nggak sopan. Jadi jangan selalu mendiskreditkan itu semua pada generasi yang muda gitu, dan jangan selalu mengeneralisasikan itu kepada generasi yang muda. Ada kalanya mereka seperti itu karena melihat kita, ada kalanya mereka seperti itu karena melihat orang tua kita, ada kalanya mereka seperti itu karena melihat generasi muda seperti itu adalah karena melihat generasi tua gitu kan. Jadi itu sebetulnya gimana? Dulu waktu kita ngajar di tempat yang sama, ada 2 kejadian yang saya alami. Pertama, anak itu bermasalah. Dipanggil kan orang tuanya atau walinya. Datanglah kakaknya. Kakaknya ternyata alumni situ juga. Saya ngobrol dengan rekan guru, pantesan dia kelakuannya gitu, kakaknya aja dulu kayak gitu. Nah, kan itu udah sesuatu bisa dikaitkan kan. Nah, yang kedua, anak sama bapaknya. Anaknya bermasalah, dipanggil bapaknya. Bapaknya juga kayak gitu. Sama banget. Nggak mau kalah, dikasih tahu sama guru, membantah, sama banget kayak gitu. Nah, itu kan berarti efek dari generasi sebelumnya ke generasi yang baru gitu kan. Contoh kan, itu ibarat contoh. Iya. Artinya nggak adil kalau misalnya generasi tua bilang menyamaratakan bahwa generasi muda mah nggak sopan gitu kan. Itu nggak bisa kayak gitu kan, karena ada beberapa faktor. Jadi ini intinya teman-teman, dari sebuah deteriorasi tata krama itu adalah fenomena yang kita rasakan secara pribadi gitu. Bukan fenomena yang nyata adanya gitu ya. Secara pribadi, kenapa secara pribadi? Karena kita berhadapan dengan orang-orang tertentu gitu. Karena satu generasi itu nggak semuanya seragam gitu. Sama kayak misalnya orang Jawa suka makanan manis, nggak semua gitu. Orang Padang suka makanan pedas, nggak semua gitu. Meskipun umumnya seperti itu, tapi kita nggak bisa ngomong semuanya sama gitu ya, semuanya sama. Nah, generasi muda nggak sopan, nggak semuanya sama. Dan kalaupun ada yang nggak sopan, itu sifatnya lebih individual. Kenapa dia nggak sopan? Mencontohkah? Nggak ada yang nyontohinkah? Gitu kan? Atau misalnya ini yang kasus yang paling menyedihkan adalah misalnya dia berangkat dari keluarga broken home gitu kan, itu kita nggak bisa menilai seperti itu. Jadi deteriorasi, kalau misalnya ini teman-teman yang udah mulai punya generasi adik nih, generasi bawah yang kok mereka begini, kok mereka begitu, salahkan pribadinya gitu, salahkan orang yang kalian lihat gitu, bukan salahkan generasinya gitu. Nah gitu. Jadi ya, karena
mau gimana pun kita juga dilihat gitu sama generasi atas kita gitu. Dan kita kan nggak mau disalahin. Kita nggak mau Nah, jadi apa? ya, Jadi kambing hitamnya kambing gitu hitam kan. ya, Nah, oke. seperti itu. Nah, Nah, oke. Terakhir nih kan berarti poinnya adalah eh, yang dulu belum, anggaplah angkatan kita aja ya. hmm, Kita pribadi adalah nggak usah jauh-jauh. Kita hmm, dulu pasti pernah seperti itu, tidak sopan dan sebagainya lah. Tapi hmm. kan kita membuktikan saya tidak seperti itu lagi gitu kan. Ya. Bahkan teman saya pun banyak yang dulu nakal, apapun sekarang udah jadi sukses dan sebagainya, itu banyak gitu kan. Nah, Hmm, jadi itulah yang sebenarnya tidak bisa dihakimi itu sebenarnya. Kalau kita kenal ke sekolah, Bu, kenal si ini nggak? Oh, kenal. Wah, itu yang dulu ngerokok di sekolah, terus hmm, yang nggak hmm. pernah masuk sekolah, dia sekarang jadi bos, Bu. Ah, kan itu kan sebuah apa ya? Perubahan. Perubahan yang luar biasa gitu kan. Nggak mungkin lah Ya, orang betul. orang orang bermasalah jadi bos. Logikanya kan sebenarnya nggak masuk kan. Hmm, Loh, hmm, dia hmm, ngurus diri sendirinya aja nggak bisa, bos kan ngurus banyak hmm. orang gitu kan. Betul, betul, Nah, betul, itu betul. oke. Itu Hmm. kalau disimpulkan dari pembahasan sampai titik poin itu seperti apa coba? Jadi intinya begini, yang namanya fenomena jadi lupa, deteriorasi tata krama. Ini juga keselimpet juga ya. Jadi yang namanya fenomena deteriorasi atau apa kelunturan tata krama itu sebetulnya adalah fenomena yang benar adanya tapi hanya bersifat sebuah individu. Jadi Oke. kita melihat contoh-contoh tertentu sehingga kita menyimpulkan bahwa satu generasi atau satu golongan itu seperti itu. Namun, tapi faktanya adalah itu sifatnya lebih ke orang yang kita lihat. Orang seperti itu, namun kita sebetulnya tidak punya hak untuk menyamaratakan satu generasi atau satu golongan. Dan itu untuk teman-teman yang sebagai makna, sebagai manfaat yang bisa kita ambil di sini adalah bagaimanapun kita melihat orang tersebut, itu mereka masih punya kesempatan dan bukan mereka ya, kita semua punya kesempatan untuk berubah. Seburuk apapun kita zaman dulu, seburuk apapun orang yang kita lihat, mereka itu punya perjalanan hidup yang bisa merubah mereka. Artinya kita tidak boleh memburukan satu generasi, satu golongan, bahkan satu individu selamanya gitu. Mereka buruk pada saat itu, mereka buruk pada saat mereka buruk untuk latar belakang yang kita tidak ketahui, tapi saat itu ya udah saat itu. Ketika kita ketemu lagi, kita tidak bisa mengasumsikan bahwa dia akan masih buruk seperti dulu. Kita nggak boleh mengasumsikan bahwa dia akan selalu buruk, tapi kita harus punya melapangkan diri untuk melapangkan pikiran kita untuk memberi kesempatan mereka untuk berubah, untuk menerima perubahan mereka. Ini jangan salah ya, ustadz-ustadz yang terkenal di kita itu awalnya dulu yang beragajulan banyak itu saya tahu, tapi sekarang mereka jadi public figure agamis kan. Saya Jadi pernah kita baca harus juga. banyak kan, jadi kita harus benar-benar membuka diri kita untuk perubahan itu. Nah, itulah dengan demikian gitu kita berharap bahwa orang-orang yang dianggap kualitasnya buruk ya oleh kita pada saat ini orang-orang yang dengerin nih, orang-orang yang teman-teman yang ngedengerin, itu kalian masih punya kesempatan untuk berubah. Jadi jangan pernah berhenti, kalian selalu punya kesempatan dan bisa dimulai dari sekarang. Itu intinya. Jadi deteriorasi ada, tapi hanya individu dan itu nggak berarti selamanya. Begitu. Oke. Tapi harus diingat, jangan layu sebelum berkembang. Asik. Harus ada pengawasan. Oke, Harus ada pengawasan. itu saja yang kita bahas hari ini tentang penurunan tata krama. Walaupun hanya kulitnya saja, tapi mudah-mudahan bisa ya sedikit memberi pencerahan lah buat generasi muda. Jangan merasa selalu disalahkan. Kalian punya dunia sendiri dan mudah-mudahan kedepannya akan menjadi lebih baik ya. Itu harapan kita semua ya. Demi nusa bangsa agama. Wah, berat banget ngomongnya. Oke, jangan lupa kunjungi kami di YouTube dan Spotify ya, Paradigma Podcast. Setiap Rabu dan Jumat, itu pun kalau tidak lupa upload dan tidak malas upload ya. Oke, sampai berjumpa di
pertemuan lah di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.